Ya, pada bagian kedua di video tutorial ini kita lanjutkan untuk tambah rencana yang kedua. Klik tambahkan, kemudian kita pilih eh, apa namanya di sininya menjadi kepala sekolah gitu ya, di rencana kinerja atasan. Kemudian di bawahnya menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Tentu Bapak Ibu bisa disesuaikan bagi eh, wakase kesiswaan, kemudian hubin dan sebagainya juga untuk wali kelas dan yang lainnya ya disesuaikan dengan eh, apa namanya dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian targetnya ini juga satu ya bentuknya dokumen ini adalah apa namanya laporan PKG ya karena memang wakil kepala sekolah juga adalah tugas tambahan yang memang mengurangi jumlah jam sehingga bentuknya adalah laporan PKG karena di dalam laporan PKG pun juga ada bagian penilaian terkait dengan tugas tambahan. Kualitasnya 95%, kemudian juga indikatornya ini adalah nilai PKG ya, waktu pengerjaannya 12 bulan ya. Ini adalah ketepatan waktu kegiatan ya. Kemudian kita pilihkan untuk bulannya Januari, kemudian Februari, Maret, April, kemudian Mei, eh, Juni, Juli, Agustus, kemudian September, Oktober, November, dan yang terakhir adalah Desember. Ya, kegiatannya satu, ini langsung diketikkan saja satu. Kemudian yang paling bawah itu adalah dokumen, ya, ininya 95% kualitasnya, ya. Kemudian ini juga satu, ini adalah kegiatan, satu kegiatan, satu kegiatan, terus sampai ke atas, ya. Jadi dari bulan Januari sampai November itu bentuknya adalah kegiatan, sementara untuk yang Desember waktunya untuk dokumen ya. Terus sampai bulan Januari ya, ini 95% untuk yang kualitasnya. Satu lagi 95%, kemudian oke. Sudah. Sementara untuk yang indikator setiap bulannya kita juga bisa lihat di tabel bulanan untuk Waka Sarana ya. Di sini ada wali kelas, di sini ada bidang-bidang yang lainnya yang memang sesuai dengan Permenpan ya di yang mengurangi jumlah jam. Seperti ini membentuk Satgas Covid misalnya begitu ya. Kemudian kita kopikan ke sini. Yang kedua, tentu bagi Bapak Ibu yang menjadi wali kelas juga ada kegiatan-kegiatannya. Boleh mengacu kepada Excel ini, tapi juga boleh Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri masing-masing begitu. Kemudian di bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, kedelapan, bulan ke sepuluh.
Kemudian kalau di kemudian hari ternyata ada kegiatan yang berbeda, Bapak Ibu bisa edit kembali ya nanti untuk disesuaikan sesuai dengan kegiatan dan aktivitas eh, sebenarnya begitu ya. Oke, selesai sampai bulan Desember, kemudian kita simpan dan kita klik OK. Ya, sudah masuk dua rencana dan begitupun juga dengan rencana yang ketiga, Bapak Ibu tinggal tambahkan, kemudian masukkan untuk poin yang ketiga itu adalah mengikuti diklat fungsional, baik yang mau membuat PTK misalnya untuk yang nilai angka kredit 4 atau juga membuat makalah atau juga membuat buku dan sebagainya, silahkan gitu ya. Maaf, diklat fungsional ya. Kalau diklat fungsional itu lebih kepada diklat atau workshop ya yang durasinya 30 sampai 80 jam. Ya, bentuknya sertifikat ya nanti dokumen. Kalau ibu bapak menargetkan satu di dalam 1 tahun silahkan atau dua juga silahkan gitu ya. Itu terserah bapak ibu semuanya. Yang keempat adalah membuat karya tulis, baik itu PTK ataupun makalah ataupun artikel ilmiah juga silahkan ya, tinggal ditambahkan. Ya, kemudian yang terakhir bisa jadi juga Bapak Ibu menambahkan organisasi profesi. Ya, Eh, oke paling tidak mungkin 5 yang bisa dimasukkan. Tentu mungkin setiap Bapak Ibu semuanya berbeda-beda. Ada yang cukup hanya minimalis saja 3 ya merencanakan KBM, kemudian tugas tambahan, maaf merencanakan KBM, kemudian apa diklat gitu ya, atau yang satu lagi adalah Piki. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya sudah membuat target yang ketiga. Sekarang keempat adalah membuat karya tulis ilmiah. Bapak Ibu pilih karya tulis di sini. Kemudian juga ini bisa di copy paste dari file Excel yang tadi. Saya menargetkan untuk satu saja di tahun ini. Ya, bentuknya laporan begitu atau dokumen juga silahkan gitu ya. Ini bentuknya adalah PTK. Ya, kualitasnya 95%. Kemudian ini laporan PTK. Ya, waktu pengerjaannya kalau PTK itu paling tidak sekitar 6 bulan ya, Bapak Ibu semuanya. Atau kalau memang mau rentang ya, ini Bapak Ibu bisa di checklist di sini. Jadi dari berapa bulan sampai ke berapa bulan begitu ya. Ini juga sama, kalau mau persentasenya rentang 75% sampai sekian persen gitu ya. Begitupun juga dengan ini gitu ya. Tapi kalau memang pingin pasti-pasti saja, checklistnya ini tidak usah di checklist begitu ya. Ini ketepatan waktu kegiatan ya. Nah, karena memang 6 bulan, kita bisa set itu di bulan Juni misalnya gitu ya. Juni, kemudian Juli untuk bulan keduanya, bulan ketiganya Agustus, September, kemudian juga Oktober dan November ya. November misalnya begitu ya. Ini tentatif ya, Bapak Ibu bisa bebas. Ini satu bentuknya kegiatan, satu bentuknya kegiatan. Kenapa kegiatan tidak dokumen gitu ya? Jadi supaya nanti dokumennya hanya bisa kita upload di akhir bulan saja nanti di November. Ya, kalau di sini Bapak Ibu pilihnya dokumen, maka setiap bulan Bapak Ibu harus mengirimkan. Nah, di akhir baru kita masuk ke dokumen. Ya, ini kualitasnya berapa persen yang Bapak Ibu inginkan, tentu dari 0 sampai 100 persen ya. Kemudian indikator bulanannya kita bisa cek di sini untuk bulanan ada PTK ya. Nah, seperti ini PTK. Jadi membuat bab satu, bab 2 dan seterusnya ya. Kita bisa copy paste saja, copy kemudian paste ke sini bab kedua ini, kemudian ketiganya di bulan ketiga ya, bulan keempat bab keempatnya, dan di bulan kelima ini bab kelimanya. Sementara di November di terakhir adalah laporan PTK. Boleh laporan misalnya atau boleh yang lainnya ya. Oke, sudah terisi untuk poin yang keempat, kemudian simpan dan oke. Ya. Setelah diokekan, jadi saya sekarang memiliki 4 ya. Saya kira udah cukup untuk saya. Tapi Bapak Ibu kalau ingin menambahkan poin yang lainnya silahkan itu bisa ditambahkan gitu ya. Kita bisa edit di apa namanya di klik yang tombol hijau ini.
ya. Kemudian ini hapus dan ini untuk melihat ya tanda tanda mata satu ini untuk melihat. Ketika diklik maka akan muncul detail dari target Bapak Ibu semua begitu. Nah, setelah ini maka kita tinggal menunggu saja untuk bisa diverifikasi di atasan ya karena sekarang status Bapak Ibu semuanya belum diverifikasi oleh atasan ya. Bapak Ibu kalau memang sudah selesai mengisikan sampai 3 atau 4 target ya Bapak Ibu bisa kontak saya gitu ya untuk memverifikasi eh, apa target-target yang Bapak Ibu canangkan begitu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi terakhir status saya masih belum diverifikasi atasan. Nah, sekarang statusnya sudah berubah menjadi warna abu, sudah diverifikasi atasan. Namun di sini Bapak Ibu semuanya belum bisa melanjutkan pekerjaan untuk penyusunan SKP karena belum menginputkan nilai angka kredit untuk masing-masing sasaran kerja Bapak Ibu semuanya. Merencanakan itu berapa sesuai dengan golongan PNS-nya, kemudian menjadi wakil kepala sekolah dan seterusnya ini belum bisa dikerjakan sebelum dilakukan proses validasi oleh atasan. Ya, ini belum dilakukan validasi dan juga tombol untuk melakukan input input eh, angka kreditnya belum bisa ditampilkan. Ya. Lakukan konfirmasi kepada atasan untuk melakukan proses validasi. Baik, Bapak Ibu, setelah status Bapak Ibu semua sudah diverifikasi atasan, berikutnya adalah Bapak Ibu tinggal menunggu validasi oleh tim kinerja dari BKD yang tadinya statusnya berwarna abu begitu, kemudian nanti akan berwarna hijau. Kalau statusnya masih diverifikasi atasan, maka tombol edit sudah tidak ada lagi ya. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan sebelum mengirimkan atau sebelum menyelesaikan dicek terlebih dahulu sehingga ketika sudah diverifikasi maka sudah tidak bisa lagi diedit kembali begitu ya. Nah, setelah ini divalidasi oleh atasan, warnanya menjadi hijau, maka tombol aksinya pun akan bertambah satu di tengah-tengah ada warna ungu. Ya, saya tidak bisa mencontohkan karena saya pun harus menunggu validasi dari tim kinerja BKD. Ya, warna ungu ya, ketika sudah muncul warna ungu, maka tahapan berikutnya adalah diklik warna ungu tersebut, tombol aksinya, ya, seperti halnya ini gitu ya, tombol aksi warna ungu. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu tinggal mengisikan untuk setiap rencana tadi angka kredit yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku begitu ya. Salah satu contohnya seperti ini ya. Ketika diklik warna ungu tadi akan muncul misalnya ini merencanakan dan melaksanakan Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Copy di sini kemudian pastekan di butir ini. Ya, outputnya satu ini tinggal ditulis saja satu dokumen PKG begitu ya. Nah, sementara untuk angka kreditnya Bapak Ibu semuanya bisa melihatnya pada lampiran tabel Permenpan nomor 16 tahun 2009 ya berkaitan dengan kebetulan kalau misalnya saya di golongan 3B itu nilai angka kreditnya 9,5. Tapi karena memang saya mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakasek, maka hanya 50% untuk KBM dan 50% berikutnya nanti adalah untuk tugas tambahannya itu. Berarti tinggal 4,75 ya. Tulis saja 4,75 kemudian klik tambahkan. Maka dia akan turun ke bawah ya. Kemudian simpan dan kemudian oke. Maka ketika disimpan dan di oke, maka kembali lagi ke sini. Ya, lakukan terus untuk setiap rencana kerja. Yang kedua menjadi wali kelas misalnya, yang ketiga mengikuti diklat dan yang keempat satu lagi adalah penulisan karya tulis ilmiah. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja kemudian copy paste, kemudian lihat angka kreditnya seperti apa. Setelah selesai, maka pekerjaan Bapak Ibu semuanya sudah selesai gitu ya. Tinggal nanti kita tunggu lagi pada saat akan melakukan realisasi dan tutup kinerja. Ya, insya Allah mungkin nanti bulan Desember ya Bapak Ibu akan menyelesaikan seluruh rangkaian SKP tahun 2021 dengan menutup kinerja target, kemudian menghitungnya dan ada proses pencetakan SKP. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat bekerja, waktunya tinggal 1 hari lagi besok. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan seluruh target